Berani Ngomong yang diadakan oleh Parrot of Young tentunya ya. Untuk episode kali ini kita ada di Super Adventure dengan hashtag Berani Ngomong dan Aider. Nah tentunya seperti biasa kita selalu kedatangan tamu ya untuk nemenin gua di sini. Kita langsung aja, di samping saya ada, coba perkenalkan Mas. Saya Oki dari komunitas Trail Adventure. Wes, mantap. Oke, ini enaknya ngomongnya Mas apa Kang? Kangnya Saya aja. Boleh apa aja bebas. Kang enggak? Sebelumnya nih, karena kemarin bulan Ramadan kita halal dulu ya. Nggak izin. Walaupun kita ini teman dari dulu guys. Kita ini teman dari dulu, dari waktu SD. Cuman beda lokasi. Tapi sama-sama SD. Pernah SD betul. Kang Aki, ini kita akan membahas tentang hobi ya, jatuhnya hobi kan ini kan? Iya. Hobi Kang Oki ini trail, motocross, lebih ke adventure, kotor-kotoran ya. Iya. Sejak kapan sih Kang Oki ini mencintai dunia trail? Kalau ngomongin sejak kapan, mungkin sejak kalian belum lahir kayaknya. Iya. Tua banget gue ya. Jangan sebutin tuanya itu. Oke. Dari semenjak saya duduk di bangku SMA. Ya. Dari situ saya udah mulai suka dengan roda dua, terutama yang bisa kemana aja gitu. Artinya dengan spesifikasi untuk adventure gitu. Dengan roda dengan wheel set yang 1821, ban pacul gitu. Kalau saya bilang sih bilangnya Ban tahu ya? Ban tahu. Lebih ini lebih terkenalnya tuh ban tahu ya. Berarti pas zaman SMA itu sudah mencintai langsung ke motor yang bannya ban tahu. Sebetulnya dari sebelum itu pun memang saya sering lihat mungkin keren ya dulu waktu zaman SD itu sering ada event motocross tuh sering lihat. Kalau lihat orang pakai motocross itu kayaknya wow gitu, Keren ya. keren banget, laki banget gitu. Berani Jadi motor. kayaknya nih pasti cewek-cewek pada demen gitu. Pasti tujuannya keren, cewek-cewek pada demen. Nggak dipungkiri guys. Oke, buat Calvin nih, sebelum menggeluti dunia trail, pertama didirikan trail itu tahu nggak sih oleh siapa gitu di Indonesia pertama didirikannya gitu, komunitas trail? Sebetulnya sih kalau komunitas ini mungkin dari dulu sudah ada, hanya mungkin kan bedanya dulu dengan sekarang itu, kalau dulu dari segi fisik untuk motornya sendiri kan memang masih terbatas ya. Dan kalau zaman dulu itu kan untuk motor trail itu hanya untuk kalangan tertentu aja. Karena memang motor trail yang memang asli itu kan istilahnya sebutnya SE itu special engine. Dan itu memang dulu dikhususkan untuk kompetisi. Oh ya, untuk jadi bukan untuk adventure sebetulnya. Nah, seiring perkembangan zaman mungkin ya ternyata motor jenis ini tuh ya bisa dipakai untuk enduro, artinya untuk beradventure gitu, menyusuri jalan-jalan yang mungkin nggak semua motor bisa lewat. Iya sih benar. Dengan spesifikasi dan yang ketentuan dari spare partnya itu gitu. Jadi nggak karena mungkin jalan yang terjal, ya bentuknya memang nggak ada jalan atau jalan setapak, dengan motor trail itu orang bisa lewat gitu. Tapi mungkin sebagian orang berinspirasinya gitu atau ekspektasinya itu ya memang dari motor cross tadi gitu. Jadi motor cross ini mereka kan memang dipakai untuk kompetisi awalnya. Jadi memang untuk jumping, trek yang di lumpur gitu, atau nggak tanjakan-tanjakan yang ekstrim gitu. Mereka mampu bisa ngelewatin itu. Dan memang SE sendiri diciptakan memang dia sudah mumpuni untuk itu gitu. Dari segi tingginya itu dia melebihi dari motor biasa. Green clearance-nya itu memang dia tinggi.
karena untuk menghindari benturan. Makanya rodanya pun dia ukurannya jauh lebih besar Khusus ya? biasa. Khusus. Biasanya memang standarnya dulu itu 18 untuk ban belakang, velg belakang, yang depan itu 21 inci. Seiring berkembangnya juga untuk motor-motor SE yang sekarang itu dia udah belakangnya udah 19 sekarang. Oh, udah lebih besar belakangnya. Ya, belakang 19, tapi depan tetap masih 21. Oh, masih 21 depannya. Kalau depan nggak pernah berubah. Ya mungkin ada lagi keluar enduro seiring berkembangnya juga, karena mungkin karena memang untuk postur orang-orang Asia yang pendek, ada lagi juga yang 16-19. Jadi ban belakangnya 16, depannya 19. Kang Oki untuk saat ini bergabung dengan salah satu komunitas berarti ya? Sebetulnya sih kalau komunitas saya ada beberapa komunitas. Kalau di Pelabuhan Ratu sebetulnya yang aktif itu sebetulnya nggak bisa bilang aktif juga ya. Saya sih simpatisan juga. Ya. Tapi memang basically saya memang cinta roda 2 ini mungkin sampai tua, tapi dengan postur yang memang motor trail ya. Dengan versinya trail gitu ya. Trail. Kan cinta roda 2 kan banyak roda 2-nya ya, ada Vespa, ada kayak gitulah. Kalau ini roda 2-nya memang lebih spesifik ke trail gitu. Nah, adventure. Untuk di Pelabuhan Ratu ini mungkin ya, di pelabuhan ini ada salah satu komunitas di Pelabuhan Ratu ini yang Kang Oki ini yang maksudnya yang sering bergabung, sering kumpul, kopdar lah istilahnya ya, sering kemana-mana gitu. Dengan komunitas mana sih? Kebetulan memang saya bergabung di komunitas keluarga Trail Melendoy. Keluarga Trail Melendoy, KTM. Jadi KTM ini sebetulnya bukan merek motor, kalau merek motornya memang ada KTM. Iya ada. Cuman memang anak-anak ini mungkin dulu saya juga nggak tahu juga sejarahnya sebetulnya. Jadi keluarga Trail Melendoy ini jadi banyak ngopinya daripada ngegasnya. Banyak istirahat. Jadi banyak warungnya daripada ngegasnya. Mungkin walaupun memang kenyataan di lapangan ya ekstrim juga sih. Saya pernah beberapa kali itu. Ada berapa anggota sih di KTM sendiri? Kalau di anggota di grup di WhatsApp sih mungkin banyak ya, lebih dari 50-an ya. Kalau anggota ya. Cuman kan anggota di sini kan ada yang memang anggota takut istri atau enggak anggota yang motornya dijual. Motornya digadai. Tapi ya sebetulnya sih masih sama, kita mungkin lebih ke hore aja sih sebenarnya. Jadi memang wadah ini kita ada itu karena memang kita satu rasa. Satu hobi, satu keinginan gitu, yang memang kita sering jalan bareng, kita sering ngegas bareng. Tapi di luar itu kita juga ada ada acara baksos juga, ada kegiatan lain yang memang yang sifatnya positif, yang nggak selalu melulu cuma hobi aja gitu. Nah, untuk Kang Oki sendiri nih, aktivitas sehari-hari selain ngegas gitu ya, ini aktivitas Kang Oki ini apa gitu? Kalau aktivitas saya sebenarnya palu gada. Kalau apa ada mau? Selalu ada gitu ya. Selalu ada. Ya lebih spesifik sih saya sebenarnya marketing. Ya karena kan nggak dipungkir ya, di dalam satu komunitas itu banyak yang seperti ada pengusaha, ada yang kerja juga, bahkan ada PNS juga. Apakah itu mengganggu nggak sih untuk di komunitas sendiri? Kan suka ada acara kumpul-kumpul gitu, apa diwajibkan kumpul atau tidak gitu? Nah sebetulnya gini, kalau di komunitas ini kita memang kita berdiri, kita hidup itu berdasarkan rasa ingin, karena dari keinginan yang sama sebetulnya. Kalau untuk masalah waktu sendiri, yang mungkin kita tidak menekankan secara khusus kapan kita harus kopdar, kapan kita harus ngumpul, kapan kita harus ngegas. Intinya siapa yang bisa jalan, ayo gas. Ya nggak bisa, ya udah. Tapi kalau nggak bisa lagi ya pensiun aja. Jual aja motornya juga. Nggak usah main motor lagi, jual aja motor. Nah, di satu sisi kadang kan orang berpikiran ya untuk masuk salah satu komunitas itu, apalagi tentang motor, ada persyaratan tertentu nggak sih untuk bergabung dengan komunitas motor ini gitu, apalagi trail gitu?
Selain punya motor ya, selain punya motor. Ya syaratnya sih sebetulnya kalau di komunitas motor ya trail adventure ya pasti harus punya motor. Itu Trail, jelas. pasti. Yang kedua sih sebetulnya syaratnya lu punya duit juga kali ya? Iya, punya duit jelas nggak munafik betul. Iya, nggak punya duit ya. Nggak punya bensin, nggak bisa jalan. Ya. Ya sebenarnya sih secara spesifik sih kita nggak ada spesifikasi yang memang harus diwajibkan selain punya motor. Ya. Artinya motor pun kita juga tidak dibatasi oleh motor dengan merek atau brand tertentu. Nah, itu. Di sini kita bebas. Motor Artinya apa aja, gitu. motor apa aja bebas. Yang Karena penting bentuknya trail. karena kita juga kalau jalan juga kadang-kadang jalurnya juga bebas. Jadi ngikutin setir belok aja gitu. Stang belok mana ya udah ke situ. Gitu. Tangkuan. Ya kadang-kadang belok ke rumah janda. Aduh, liburan guys. Ya gitu guys. Karena gini kalau di komunitas itu kebanyakan memang kita sering ngobrol, kita sering Sharing, bercanda, ya, sharing itu bercanda. nggak ada yang serius sebetulnya. Betul. Jarang lah yang serius, yang mungkin ada sesekali mungkin memang ada kepentingan masalah bisnis misalkan. Ya. Akhirnya bertemu di sana gitu. Jadi memang ada yang lebih menguntungkan sebetulnya. Ada segi positifnya. Ada dari sisi positifnya itu sebetulnya kita bisa saling mengenal dari berbagai kalangan sebetulnya. Jadi tidak terbatas di komunitas atau kita berbicara soal motor aja gitu. Jadi banyak hal sebetulnya di sini. Yang paling utama sebetulnya kita jadi saudara. Iya. Kita jadi banyak teman. Karena mungkin ya dari pertemanan itu akhirnya nyambung ke bidangnya masing-masing gitu ya. Mungkin nanti berkaitan juga di sana. Positifnya sih sebetulnya itu. Oke. Kalau negatifnya ya mungkin ada juga pasti. Ya paling oknum lah ya. Kalau negatifnya ya paling ya ribut sama bini sih gitu. Ya, secara gitu ya guys. Anak trail itu sudah jelas-jelas pasti itu barang-barangnya pasti kotor. Motor udah jelas kotor. Outfitnya udah jelas kotor. Tapi Ya. sebetulnya kalau kotor sih udah pasti kotor karena memang kan biasa identik disebutnya kan memang motor trail ini kan disebutnya kan dirt bike ya. Iya. Jadi ya sesuatu yang kotor, motor kotor maksudnya. Suka jadi ini nggak sih problem untuk misalnya yang sudah berkeluarga ya, seperti misalnya kalau pulang ngegas nih, pulang kan berangkat bersih, pulang kotor nih. Nah biasanya di rumah itu istri suka marah-marah atau kalau Oki sendiri menyediakan mesin cuci pribadi. Gimana Ya tuh? enggak sih, yang pasti kalau pulang bawa oleh-oleh lah. Oh biar nyenengin istri. Iya. Sama Buat istrinya kalau Oki nonton ini ya, itu ternyata jangan diterima olehnya. Suruh nyuci sendiri. Ya sebetulnya sih gini, kalau masalah kotor sih nggak masalah ya sebenarnya, karena kan sesuatu yang kotor itu sebetulnya bisa dibersihkan. Betul. Jadi apapun yang kotor juga bisa dibersihkan. Ya, asal jangan untuk kotor-kotoran. Sebetulnya sih jadi banyak masalah itu sebetulnya di motor itu karena harga partnya gitu. Spare Partnya. Karena Betul. spare part motor trail ini itu spare partnya memang berbeda dengan motor on road ya pada umumnya. Ya. Seperti mungkin memang dari lahirnya si motor trail ini ya memang itu lahirnya bukan di Indonesia, memang dibawa dari luar gitu. Dan memang kalau orang-orang yang memang dia berduit itu dia punya idealis gitu ya, dia untuk menggunakan part-part yang memang branded ya pasti itu merogoh kocek yang enggak kecil juga gitu ya, lumayan. Spare part ya, oke, membahas spare part nih. Karena kan kebanyakan tuh motor trail itu lebih ke modifikasi ya, modifikasi. Apalagi kan tadi kata kamu itu mau jenis motor apapun yang penting bentuknya trail. Berarti secara tidak langsung motornya harus dimodifikasi. Nah, untuk budget modifikasi sendiri nih untuk membangun menjadi motor trail itu harus menggocek kisaran berapa sih? Nah, ini sebetulnya kalau kita bicara masalah budget itu tergantung dari budget dari pemilik motor sendiri sebetulnya. Jadi terlihat sebetulnya pada saat kita mau off-road sebetulnya.
dari aparelnya. Iya. Aparel itu ya semacam helm, Iya, outfitnya lah. misalkan boots gitu. Nah, itu kan memang dari harga yang paling rendah sampai yang paling tinggi itu memang ada kan. Itu memang terlihat kalau dari aparel. Kalau dari spare part motor memang tidak bisa ditentukan, misalkan motor ini habisnya 1 juta atau motor ini 10 juta. Beda-beda juga gitu, karena memang setiap motor punya karakter yang memang karakter itu ya terlihat dari karakter seseorangnya sebetulnya. Si pemilik motornya itu gitu. Betul. Jadi kalau misalkan dihitung rentang harga, kalau motor baru lah misalkan motor baru sekarang, karena standar motor dari pabrikan itu untuk motor enduro, untuk trail, semacam motor misalkan kalau dulu mungkin KLX ya, sampai sekarang KLX masih ada, terus CRF, sekarang yang baru dari Yamaha itu yang WR itu munculan. Nah itu standarnya sendiri, dari sana itu dia dari bannya itu dia pakai semi, artinya dia pakai bannya ban 20 pos. 20 pos ini dia bisa dipakai di jalan raya, dia juga bisa dipakai off-road, tapi ada keterbatasan untuk yang 20 pos ini, standar pabrik. Nah makanya yang pertama udah pasti ban itu pasti ganti. Nah gini loh, Kang Oki, saya masih mempertanyakan dari dulu. Sempat ada keinginan ingin bergabung dengan motor trail ya. Nah cuman yang jadi pertanyaan saya, ini motor seperti contohlah KLX ya, dia istilahnya sudah dibuat sedemikian rupa dari pabrik, bentuknya seperti itu. Awal mula kan standar ya, dengan knalpot nggak bising. Apalagi sekarang kan udah nggak bising ya knalpot ya. Nah apakah itu wajib untuk motor trail itu dimodifikasi lagi gitu? Maksudnya dirombak lagi, ganti knalpot lah. Apa kan banyak tuh, setiap orang pasti kebanyakan hampir beberapa persen orang gitu kan membeli motor hampir 100% kan dimodif ulang kan? Ya. Nah itu emang wajib apa gimana sih? Sebetulnya bukan wajib. Jadi kalau untuk wheelsetnya sendiri, karena kan kontur untuk adventure itu kita melewati jalur yang memang tidak lazim. Ya, artinya memang kalau menggunakan ban yang standar itu ya akan merepotkan nantinya gitu. Makanya biasanya yang memang para adventure gitu, terutama yang memang pergi ke jalan ke hutan atau ke gunung gitu, itu dia harus itu wajib ganti menggunakan ban yang sudah kasar. Artinya kasar tadi tuh dia bannya tuh pakai ban tahu yang cocok di trek itu ya, yang memang sesuai nanti untuk trek yang bakal dilewati. Karena kalau misalkan kita masih menggunakan ban standar pabrikan, nah itu akan menyulitkan nantinya gitu. Karena dia tidak ada traksi, karena terlalu halus gitu untuk dia ngegaruk tanahnya itu, karena dia halus bannya, jadi ya nanti dia akan kesulitan di jalur sendiri dan akan merepotkan semuanya. Jadi di situ juga kita kan jangan sampai kita juga jalan, kita ngegas juga, kita ngerepotin teman-teman kita kan. Dan lucu juga kita mau happy ya, betul. Karena gara-gara ban misalkan. Yang pertama sih itu biasanya yang paling utama. Yang kedua ya knalpot pasti ya, karena knalpot ini gatel aja gitu ya. Kalau nggak kenceng suara itu ya bukan motor trail, kayak bukan motor trail dan kayak nggak ngegas gitu. Tapi walaupun memang ada beberapa memang yang pakai knalpot standar. Yang ada juga. Pertama dia memang nggak kebeli. Yang kedua mungkin dia memang orangnya soleh gitu. Oh iya. Dia mau bikin orang berisik gitu. Atau mungkin dia ada pengalaman di orang. Bisa jadi, atau enggak mau kena undang-undang kebisingan. Nah, tapi jarang sih kayak gitu. Untuk di trek sendiri ya. Untuk di trek sendiri kan kadang ya pastilah udah jelas kita tuh sebelum melewati trek hutan atau apa, kita melewati trek jalanan umum lah gitu ya. Nah, di situ suka ada kendala nggak sih di situ? Maksudnya mungkin dari pihak-pihak yang yang lagi tugas gitu. Ya contohnya seperti polisi gitu ya, yang mengamankan, karena kan sekarang kan ada peraturan yang tidak boleh knalpot bising gitu. Itu gimana sih untuk mengantisipasinya gitu? Sebetulnya begini, kalau kita berencana mau masuk ke jalur itu memang untuk yang apa dipelanin dulu guysnya? Mungkin, jadi
Nggak digeber-geber lah pastinya ya. Iya. Ya tapi ada juga yang memang dimulai dari rendah udah digeber-geber gitu. Iya. Tapi sih umum sebetulnya, Iya. di mana-mana hampir sama. Kalau kita mau masuk ke jalur ya pasti kita akan melewati jalur jalan umum dulu. Betul. Pertama itu atau enggak masuk ke perkampungan dulu, baru masuk ke hutan. Karena ujung-ujung hutan ya berarti ya memang turun motornya di hutan. Iya, betul. Beda, kalau itu kan bisa langsung Ya, karena di bawah kalau mobil pick up ya. Cuman kalau kita lihat jarak juga, karena kan kalau untuk ban pacul ini memang spesifikasinya tuh batu dan tanah. Iya. Kalau kita kebanyakan Aspal. jalur di aspal itu ya Habis. bannya habis. Oh iya betul. Makanya ini sayang, jadi biasanya jaraknya nggak terlalu jauh di jalan raya juga. Iya, Jadi kebanyakan sebetulnya tuh- masih termasuk bisa dibilang hanya nggak lebih dari 20% lah jalan aspal itu biasanya. Ya berarti kalau jalurnya jauh ya dinaikin mobil gitu ya. Nah, biasanya storing dia maksudnya Ya. naik ke mobil bak Mobil atau nggak bak. mobil khusus atau nggak nanti ada apa namanya pakai ya ada untuk dibawa khusus Dibawa khusus. Oke, untuk bahas trek nih, untuk Kang Oki sendiri sudah menemukan trek yang tersulit kah gitu di Indonesia ini? Yang paling sulit itu di mana sih? Sebetulnya trek sulit ini kalau untuk di wilayah Jawa Barat itu jalurnya itu jalur Halimun. Itu jalur Halimun itu masuknya dari Bogor. Dari Bogor. Dari Bogor tembusnya itu finishnya di Ciptagelar. Ciptagelar. Sini di sini. Oh iya. Perjalanannya itu kurang lebih kalau perjalanan normal itu sebetulnya 12 jam sebetulnya. Berarti itu mendaki gunung melewati lembah betul-betul ya? Betul, dan memang itu kebanyakan orang yang melewati jalur itu memang mereka yang sudah sering melakukan venture. Iya. Kalau jalur Halimun itu, dan jalur Halimun ini kalau orang-orang orang Sukabumi ke Bogor ke Jakarta itu kalau udah melewati jalur Halimun itu dibilang itu udah naik haji. Jadi kalau lu udah naik haji belum, berarti lu udah gua udah pernah naik haji. Oh. Nah kalau udah naik haji itu berarti dia udah pernah. Oh itu bahasanya itu naik Ya, haji. bahasanya. Karena mungkin itu jalur tersulit lah ya. Bisa dibilang itu sangat sulit ya, karena kebanyakan orang yang masuk ke sana juga memang harus dengan leader. Jadi nggak bisa orang yang baru pertama kali jalan ke sana tuh jalan di sini nggak ada. Nah, berarti jadi yang itu memang dibawa oleh teman-teman yang memang sudah pernah melewati Ya. itu, atau enggak memang ada leadernya khusus. Yang memang kita mau melewati itu karena memang sudah berpengalaman. sangat ekstrim dan sebetulnya cuaca yang nggak bisa ditebak. kalau Nah, masuk ke sana. untuk masuk trek yang sulit itu suka didampingi kan yang saya lihat-lihat ya di TV atau di mana gitu kan, banyak kan acara-acara trail gitu kan. Mereka selalu didampingi oleh mobil-mobil off-road, itu betul. Ada pendampingnya gitu. Gini, kalau pendamping itu tadi dia bilang dia leader. Ya, leadernya itu. Leader, jadi leadernya memang dia sudah pernah melewati jalur itu karena dia yang tahu jalur. Memakai roda 2 juga. Sama, motor yang sama. Dan biasanya leader itu juga dia biasanya merangkap sebagai teknisi juga gitu. Jadi kalau misalkan ada trouble dan memang mereka bawa spare part yang memang umum. Artinya umum di sini yang memang sering trouble, misalkan kabel kupling, sambungan rantai, misalnya itu udah standar. Kunci-kunci standar sih biasanya mereka bawa, dan sampai yang paling terparah biasanya sih gantikan kas kupling ya. Itu yang sering. Itu yang paling sering. Apa? Tapi biasanya kita yang untuk jalur-jalur ekstrim seperti itu kita sudah punya persiapan sebelumnya. Oke. Jadi masing-masing sebetulnya sudah bawa itu gitu. Oke. Sampai mungkin kalau untuk ke mekanik atau nggak montir, Ya. dia memang sudah bawa alat yang lebih dibanding anggota lah gitu. Jadi kalau misalkan ada masalah tuh bisa langsung ditangani di lokasi gitu, artinya tidak menghambat perjalanan. Karena kalau misalkan kita prinsipnya gini, kalau kita masuk 10 keluar 10, jarang yang masuk 10 keluar 8, atau enggak yang satu keluar kemana atau enggak ke rumah janda. Tapi kalau ke rumah janda banyak Banyak mobil itu ya. Semoga lah Kang Oki ini tidak. udah sih soalnya. Soalnya ya. Oke, kita kembali lagi ke komunitas nih, komunitas. Mungkin tadi bilang komunitasnya KTM ya. Nah, di komunitas sendiri nih kegiatan-kegiatan yang sering diadakan oleh komunitas ini ya seperti gathering itu sering nggak sih? Kebetulan sih kalau di KTM kebanyakan teman-teman kita itu memang mereka sering ikut event. Jadi event ini kebetulan kemarin ada event terbarunya. Hari Sabtu ini kebetulan lagi ada event di Ciptagelar
anaknya Abah Ugi itu ulang tahun. Nah, mereka mengadakan event itu biasanya namanya ngegas bareng. Ngegas bareng. Nah, kalau misalkan ngegas bareng itu ya kita banyak. Biasanya yang ikut itu jumlahnya ya ratusan gitu. Ratusan banyak banget. Ya, itu dari berbagai komunitas kumpul di sana, ngegas bareng. Cuman ya memang nggak berbarengan langsung, jadi tahapan di sana satu grup. Di satu daerah apa di luar daerah juga ikut? Itu dari mana-mana bisa datang. Nah, undangan itu bisa tersebar karena gini, karena komunitas itu kan sudah kalau sekarang kan udah WA ya. Yang komunitas sudah enak lah. Jadi udah cepet kalau misalkan ada informasi, ada event di mana itu udah pasti sebar. Ya memang kalau mereka punya kesempatan, yang bisa ada waktu, ikut, mereka punya dana lebih mungkin jarak jauh pun mereka sabar ya. Jadi nggak terbatas. Bahkan dari mungkin eventnya di Pelabuhan Ratu, operatornya misalkan dari Tasikmalaya, kalau memang dia pengen, dia datang. Dia angkut motornya di mobil bak biasanya. Suka mengadakan lomba nggak sih untuk ini apa namanya untuk komunitas misalnya nih perlombaan kayak perlombaan trail, motor trail gitu. Jadi komunitas ini dengan komunitas ini jadi kayak ya kalau misalnya kalau untuk di komunitas ini sih kalau untuk perlombaan sih bisa dibilang kita nggak ada perlombaan ya. Hanya mungkin kalau memang lagi ada acara untuk event motocross maksudnya ya, itu kan ada beberapa kelas di sana. Nah, komunitas itu memberikan kontribusi berbentuk misalkan support aja biasanya sih kalau di kita. Karena kalau untuk mengadakan event itu ya sebetulnya ada ketentuannya. Pertama ya mungkin dari perizinannya, gitu kan, dari tracknya sendiri yang memang harus disiapkan, sponsor dan lain-lain. Jadi memang kalau KTM sendiri sih lebih ke kita ikut di eventnya, menghadiri eventnya. Jadi bukan untuk mengadakan perlombaannya. Jadi lebih ke mungkin ada sih beberapa dari anggota kita yang memang dia seorang pembalap gitu, yang memang pembalap motocross. Tapi ada yang suka ikut lomba gitu. Ada. Bahkan kan ada atau mewakili dari komunitas ini ada kan. Oke. Berarti untuk komunitas sendiri itu lebih ke event lah ya, lebih ke seringnya tuh menghadiri event gitu. Tidak ada untuk mengadakan acara lomba gitu lah ya. Kalau itu sih sementara ini mungkin saya belum pernah lihat ya, tapi kalau untuk event KTM ini paling sering absen. Artinya absen sini memang sering datang gitu. Jadi memang ya mungkin untuk komunitas-komunitas lain kita ini sudah banyak dikenal. Kenapa? Karena memang setiap event kita pasti datang ada dan kita pakai seragam bareng gitu. Mantap, pakai ini yang jersey bareng sama gitu. Nah untuk Kang Oki nih selama bergelut di motor trail, karena kan apalagi tracknya wah curam kayak gitu, pernah celaka nggak sih? Fatal gitu. Ya kalau celaka sih sebetulnya jatuh itu di event motor trail ini, adventure ini itu udah sesuatu yang harus ada sebetulnya. Kalau jatuh ya, artinya jatuh di sini jatuh dan bangun lagi. Kalau nggak jatuh itu nggak dibully. Jadi kalau udah jatuh, nanti ada yang dokumentasi dibully. Keseruannya mungkin. Misalnya di sana, jadi memang jatuh itu sering. Ya memang sih fatalnya ada, mungkin ada luka juga. Pengalaman yang fatal. Kalau pengalaman pribadi sih, saya sendiri alhamdulillah jatuh hanya untuk bangun lagi, gitu ya. Alhamdulillah. Tapi teman-teman ada. Kebetulan memang ada saudara sendiri yang memangnya sampai kakinya tuh di tulang ringnya tuh sampai belah. Jadi harus pakai gips ya, dia harus pakai ya harus dioperasi lah. Ya amit-amit ya. Cuman memang itu biasanya terjadi karena kurang siap biasanya. Jadi kurang siap dan dari aparel pun kurang mendukung. Misalkan dia pakai bootsnya cuma pakai boot biasa yang bukan memang untuk spesifikasinya untuk pensiun gitu. Nah itu sebetulnya sangat membahayakan. Jadi memang biasanya yang sudah berpengalaman, nah yang bukan pengalaman artinya mereka lihat dari teman-teman yang lain yang memang menggunakan standar untuk aparelnya gitu. Itu sebetulnya aparel ini sebetulnya
dari segi gaya sih ya gaya, tapi sebetulnya ada yang lebih penting sebetulnya, itu dari safety sebetulnya. Jadi keamanannya itu memang kalau kita menggunakan apparel yang memang berkualitas itu ya kita akan terjaga, dan insya Allah kalau kita jatuh, kita nyangkut atau enggak kita nggak kena cedera gitu. Ya, nggak terlalu fatal lah untuk celakanya gitu. Ya karena kan segala sesuatu juga penuh resiko ya. Semua apapun kegiatannya pasti ada resikonya. Nah itulah yang kita harus penting, safety itu kan. Jadi sebelum kita terjun untuk melakukan sesuatu hal, itu kita harus memikirkan dulu sebelumnya itu safety ini seperti apa. Makanya buat kalian nih yang nonton ya, jangan lupa kalau ingin gabung dengan komunitas trail, yang pertama harus punya motor ya, betul kan? Yang kedua budget ya, sesuaikan budget kalian ya enggak. Yang ketiga pikirkan safety kalian, keselamatan kalian. Dan jangan lupa juga nih, diingatkan lagi buat kalian yang nonton, jangan lupa subscribe channel YouTube ini, di share juga ke teman-teman ya. Terus di komen juga, mungkin ada masukan-masukan lain. Ingin mendatangkan siapa, insya Allah kami akan mendatangkan lagi dari berbagai komunitas-komunitas. Nah kembali lagi nih buat Kang Oki, mungkin ada yang sebagian ya anak muda sekarang yang selalu berpikiran bahwa mempunyai motor trail itu keren gitu kan. Coba dikasih dong masukan untuk mereka agar lebih ke jalur yang benar lah gitu kan. Kadang motor trail bukan motor trail juga sih sebetulnya, macam-macam motor juga kadang disalahgunakan gitu, lebih ke abrut-abrutan, lebih ke gangster-gangsteran gitu. Coba kasih saran buat mereka. Ya, buat teman-teman kita yang baru atau teman-teman kita yang masih pada muda-muda, saran saya sopan di jalan, sopan di jalur. Jadi dengan sopan santun itu kita akan selalu aman dimanapun gitu. Jadi tidak akan pernah ada benturan dengan keluarga, dengan komunitas lain, atau ya yang lebih utama ya nanti ke faktor keselamatannya sendiri sebetulnya. Jadi jaga sopan santun itu yang paling penting di jalur. Karena ya tadi konsekuensinya nanti akan ada gitu. Kita akan dimusuhi oleh komunitas lain kalau misalnya kita nggak sopan gitu. Intinya sopan gitu. Pada intinya attitude ya, attitude kalian harus lebih sopan juga. Kita harus tahu gitu jalur mana yang harus digeber dan jalur mana yang harus kita santuy gitu ya. Nah buat kalian juga nih, mungkin ada yang bertanya-tanya gimana sih banyak yang mempunyai motor trail tapi mereka bingung untuk masuk komunitas. Nah caranya gimana Bang Oki? Sebetulnya sih caranya ya ikut dalam acara aja. Kalau misalkan kita lagi ada acara ngegas ke suatu tempat ya gabung aja gitu ya. Pasti yang pertama ya kalian sudah dapatkan infonya dulu. Ya, infonya di mana, atau ada mungkin salah satu dari teman-teman kita yang memang dikenal ya boleh silahkan gabung, karena kita nggak dibatas kok. Kita bebas di sini. Siapapun boleh ngegas, tidak terpaut oleh umur berapa, mau muda, mau sedang atau tua, bebas. Karena di adventure ini kita sering ketemu itu bukan dengan anak muda malah. Orang tua ya? Orang tua yang memang kita malu loh sebagai anak muda sebenarnya. Masih jiwa muda masih ada gitu. Jiwa mudanya masih kuat, padahal mereka umurnya sudah tua ya? Sudah tua. Ya, kalau saya sih masih muda sebetulnya. Oke, jadi buat kalian nih komunitas di Pelabuhan Ratu ini welcome banget untuk kalian-kalian yang ingin bergabung dengan komunitas trail yang ada di Pelabuhan Ratu ini. Cari aja info-infonya atau bisa aja langsung follow Instagramnya Kang Oki. Ini apa Instagramnya Kang Oki? Oki_Koi atau OKY_Koi. Udah, itu paling nanti bisa dilihat aja nih, nanti dicantumin di channel YouTube kita. Oke, mungkin Kang Oki segitu aja dari kami. Terima kasih udah menyempatkan waktu datang ke sini. Ya buat kalian semua, thank you juga udah nonton acara kami. Pokoknya jangan lupa di subscribe ya, di share ke teman-teman, di komen juga, pokoknya di like channel YouTube kami. Oke, Kang Oki, terima kasih. Ya, salam hangat, terima kasih, see you next time, bye bye.